Halau burung terbang ke langit biru, tanah-tanah adat orang dulu. Tambun, etimologi kesuburan yang tak tahu tuan. Rakyat adalah tuan atas tanah pemberian Tuhan. Tak ada kekuasaan melainkan kesepakatan. Ada bapak-bapak tani yang bukan juragan. Pituah uyut tanah-tanah adalah serang. Dari Raja dan Ratu Salakanagara, Tarumanagara, Pajajaran, Cinagara, dan Tanjung Jaya. Begitu adat di tanah Nusa Kalapa, dari Pitarun hingga Cisadane. Siapa nani, siapa panen. Panen segedeng bagi rata, panen sepikul bagi rata, panen selumbung bagi rata. Kota Jakarta dengan kebudayaan Betawinya memang indah. Jakarta, kota yang menyimpan begitu banyak nilai sejarah. Ini adalah peta Ciela yang diperkirakan dibuat oleh Pangeran Panembong, Menak Pajajaran pada abad ke-15. Peta ini menggambarkan Jakarta lama. Di dalam peta ini disebutkan secara jelas bahwa Jakarta dahulu dikenal sebagai Nusa Kalapa. Nusa artinya tanah. Jadi Nusa Kalapa artinya Tanah Kalapa. Inilah nama asli kota Jakarta. Peta ini dinamakan Peta Ciela karena ditemukan di sebuah desa di Garut bernama Ciela. Meriam Si Jagur adalah meriam buatan Portugis yang didatangkan dari Malaka pada tahun 1522 sebagai tindak lanjut perjanjian pertahanan antara Kerajaan Pajajaran dengan Portugis. Meriam ditempatkan di kota lama yang bernama Mandi Rancan yang lokasinya di Jalan Cengke sampai Jalan Tongkol. Meriam ini berhasil melindungi perkampungan orang Betawi di Mandi Rancan dari serangan tentara Cirebon pada tahun 1527. Orang-orang Betawi amat kagum dengan meriam ini, yang kalau disundut suaranya berbunyi jegar-jegur. Karena itu disebut meriam Si Jagur. Pada tahun 1970-an, Si Jagur dipindahkan ke Museum Nasional, kemudian dipindahkan lagi ke Taman Kota. Akhirnya Si Jagur diletakkan di halaman dalam Museum Kota. Pangkal meriam yang beraksesori kepalan tangan dengan ibu jari yang menyembul keluar melambangkan keperkasaan Si Jagur. Kali Besar adalah ujung dari Kali Ciliwung yang merupakan urat nadi Nusa Kalapa sejak abad ke-12. Inilah sungai yang memiliki tingkat kesibukan yang amat tinggi. Di sebelah barat sungai dulu berdiri sebuah bangunan sebagai warung borong, yaitu bursa jual beli barang-barang dagangan seperti lada, cengkeh, dan hasil bumi lainnya. Jembatan gantung Kali Besar yang masih kokoh ini didirikan di zaman VOC. Gedung yang sekarang menjadi Museum Bahari didirikan oleh VOC. Gedung ini dulunya disebut sebagai Rumah Syah Bandar, di mana dilakukan satu kegiatan yang disebut pabeaan. Cukai pelabuhan untuk barang keluar dan masuk ditetapkan di sini.
Keker atau yang dikenal juga sebagai Menara Syah Bandar digunakan sebagai tempat mengawasi lalu lintas kapal. Masjid Luar Batang ini didirikan pada permulaan abad ke-18 oleh seorang ulama muda usia bernama Habib Husin Abu Bakar bin Alaidrus. Habib Alaidrus meninggal dunia pada tahun 1739 pada usianya yang ke-40 tahun dan dimakamkan di Serambi dalam masjid. Banyak sekali orang-orang yang datang berziarah ke makam ini. Di kawasan Nusa Kalapa terdapat dua tempat yang bernama Ancol. Ancol yang kita kunjungi ini dahulu disebut Ancol Kiji. Ancol Temiang adalah nama tempat lama yang kemudian hari disebut Roa Malaka. Di Ancol Temiang banyak terdapat serangga terbang sejenis kunang-kunang atau temiang. Adapun Ancol Kiji pernah menjadi kawasan pelabuhan sebelum abad ke-12. Kelana Tiongkok Fasien yang berkunjung ke Nusa Kalapa pada abad ke-5 merapatkan kapalnya di Ancol Kiji. Ancol atau Ancol Kiji terkenal dengan legenda Arya. Arya adalah perempuan muda Betawi yang tewas terbunuh pada tahun 1850 karena mempertahankan kehormatannya. Pelabuhan Tanjung Priuk berdiri pada akhir abad ke-19. Ini adalah pelabuhan samudra. Dahulunya Tanjung Priuk terkenal sebagai tempat pembuatan periuk. Masjid Al-Alam Marunda diperkirakan berdiri pada abad ke-18. Dulu, masjid ini bernama Marunda saja. Ketika Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883, masjid ini selamat dari bencana banjir. Arsitektur masjid masih memperlihatkan jejak-jejak fungsi masjid zaman lampau, di mana serambi masjid sebelah dalam untuk tempat sembahyang. Di samping kiri mihrab terdapat makam Kong Jamirin, seorang tokoh Betawi yang amat disegani penduduk Marunda pada abad ke-19. Serambi samping masjid tempat upacara pernikahan. Serambi ini untuk orang perempuan saja dan calon mempelai perempuan. Sedangkan mempelai laki-laki di serambi masjid sebelah dalam. Lubang ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara penghulu dan mempelai wanita ketika melakukan akad nikah. Rumah dengan arsitektur Sulawesi ini milik Haji Safiuddin, seorang saudagar pada akhir abad ke-19. Rumah ini pernah menjadi sasaran penjarahan Pitung. Haji Safiuddin kemudian meninggalkan rumah ini dalam keadaan kosong. Pitung sering tertirah ke rumah ini. Untuk mencapai rumah di Marunda dari Rawabelong, Pitung berjalan kaki lewat Pondok Kopi. Pada tahun 1896 ketika hendak menuju Marunda,
Pitung berpapasan dengan patroli Marsose dipimpin Kepala Polisi Schout Heine. Pitung ditembak 4 peluru, 1 diantaranya peluru emas. Ia tidak langsung tewas. Ajal Pitung berakhir setibanya mobil ambulans yang mengangkutnya di Central Hospital Senen. Saat ini kita berada di Jembatan Belem di Jalan Perwira, Jakarta Pusat. Tepatnya di belakang Gedung Tanah atau Masjid Istiqlal sekarang. Jembatan ini mengandung legenda yang dikenal luas tidak hanya di kalangan masyarakat Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia. Karena disinilah ditewaskan Nyai Dasima pada tahun 1821. Nyai Dasima adalah seorang wanita asal Kuripan Parung yang menjadi istri piaraan seorang Inggris bernama Tuan William, atau penduduk menyebutnya Belem. Gedung kesenian atau yang dulu disebut sebagai Schouwburg berdiri pada abad ke-18. Opera-opera terkenal dunia yang didatangkan dari Italia pernah bermain di sini. Tuan mesti tahu, cinta Pasar Baru pusat belanja dan wisata bukan cuma penduduk Jakarta, tapi juga penduduk Nusantara. Di sini orang berbelanja berbagai keperluan dan tidak jarang terjadi pria dan wanita bertemu jodoh di Pasar Baru. Aduh, sungguh kejam, tapi kepada saya dipelintir dan terus diusir. Ini adalah makam Muhammad Husni Tamrin di TPU Karet yang wafat pada tahun 1941. Bang Husni adalah pahlawan nasional. Sebagai anggota Dewan Rakyat atau Volkskrad, Bang Husni banyak menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat Betawi. Bangunan lama yang terletak di sini dibeli Bang Husni dari pemiliknya, orang Belanda. Bangunan ini pernah dijadikan tempat pertemuan tokoh-tokoh pergerakan rakyat. Kini, bangunan ini dijadikan Museum Husni Tamrin. Haji Tamrin Muhammad Tabri yang wafat tanggal 26 Mei 1923 adalah ayahanda Muhammad Husni Tamrin. Di Museum Sejarah Jakarta terdapat 2 buah prasasti penting bagi Nusa Kalapa atau yang kini dikenal sebagai Jakarta. Ini adalah prasasti Tugu yang ditemukan di Kampung Batu Tumbuh,
Desa Tugu, Jakarta Utara. Prasasti yang ditemukan di abad kelima ini menceritakan tentang puncak kejayaan Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara yang berhasil membangun irigasi di Kali Citarum. Prasasti yang Anda saksikan ini dikenal sebagai Padrao yang dibuat pada tahun 1522 yang mengukuhkan perjanjian antara Kerajaan Pajajaran dengan Portugis tentang imbal beli, yaitu lada dan alat-alat pertahanan. Prasasti ini ditemukan di Jalan Cengkeh, Jakarta Kota. Kampung Pesalo, Jakarta Barat, sesuai dengan namanya yang dalam bahasa Betawi lama berarti penangkap ikan, adalah kampung yang bersejarah. Dahulu tempat ini amat menentukan jatuhnya hari Lebaran, karena di sini bulan dapat dilihat dengan jelas. Di Pesalo ini terdapat makam seorang ulama Betawi terkenal, Guru Majid. Guru Majid wafat pada tahun 1945. Kita berada di makam Pangeran Papak di Jalan Perintis Kemerdekaan. Pangeran Papak adalah salah seorang patih di Kerajaan Pajajaran yang menjadi kepercayaan Prabu Siliwangi. Pangeran Papak bertahta di hati orang Betawi karena jasanya menyebarkan agama Islam. Jabatan terakhir yang disandang Pangeran Papak adalah penasehat Kerajaan Cinagara di Jatinegara dengan rajanya Sang Hyang yang merupakan putra Prabu Siliwangi. Betawi kaya dengan alim ulama, salah seorang di antaranya Guru Mugeni yang wafat pada tahun 1930. Almarhum terkenal amat gigih melawan Belanda dengan jalan berdakwah. Makam Guru Mugeni terletak di halaman langgar atau surau yang beliau dirikan. Kita berada di jembatan gantung Condet yang didirikan Belanda pada permulaan abad ke-20. Walaupun tidak banyak, tapi rumah-rumah di Condet masih menyaksikan nuansa Betawi.
Inilah akhir perjalanan kita bersafari ke situs-situs Betawi. Kita berada di kawasan bekas Kerajaan Tanjung Jaya yang merupakan kerajaan bawahan Pajajaran. Rajanya yang terakhir seorang perempuan bernama Kiranawati yang wafat pada tahun 1579 dan dimakamkan di Ratu Jaya Depok. Karena kecantikannya, Ratu Kiranawati yang berasal dari Condet disebut Ratu Kebagusan. Lokasi kerajaan Tanjung Jaya terletak di tepi Kali Kawin, yaitu temuan Kali Mati atau kini disebut Kali Sari dengan Kali Ciliwung. Temuan kali ini disebut juga sebagai Jantung Nusa Kalapa, karena terdapat tempat di sekitar ini yang disebut Cijantung. Penduduk meyakini ketika kerajaan Tarumanegara berhasil membangun irigasi, maka pesta besar dengan menyembelih 3.000 ekor kerbau dilakukan di Kali Kawin. Kali Kawin mengalir terus membawa kisah-kisah Jakarta dari zaman lampau menuju muara akhir zaman. Diimpi-impikan Kota Jakarta dengan kebudayaan Betawinya memang indah. Jakarta kota yang menyimpan begitu banyak kisah sejarah. Jakarta kota kenangan dengan ragam keseniannya yang menawan. Kita berada di Situ Babakan. Situ Babakan adalah telaga yang dikelilingi pohon-pohon Betawi. Di sini Anda juga boleh mendapatkan berbagai ragam jajan Betawi, serta berperahu berkeliling situ menyibak kenangan lama kota Jakarta. Kota yang tak pernah letih memikul beban sejarah. Jakarta dengan orang Betawi sebagai penduduk intinya akan terus bergerak ke depan tanpa melepaskan dirinya dari jangkar kebudayaan dan sejarah menyongsong masa hadapan.